Pasukan Israel diprediksi akan segera memulai fase berdarah-darah di jalur Gaza. Diprediksi operasi darat dari IDF kali ini akan gagal. Mengutip Tribun News pada 7 April, hal itu diungkapkan oleh pakar militer negara Arab asal Yordania, Mayor Jenderal Purnawirawan Fayez Al-Duwairi. Prediksinya itu merujuk pada manuver perluasan agresi militer darat pasukan Israel di jalur Gaza. Menurut Duwairi, taktik pertahanan kelompok perlawanan Palestina akan segera terlihat lebih jelas. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikenal fleksibel, memanfaatkan jaringan terowongan dan medan yang mereka kuasai. Dengan begitu, ia menilai bahwa pasukan Israel akan berpotensi menghadapi perlawanan sengit dalam operasi darat mereka, terutama di wilayah strategis seperti Sujaiya, di mana lokasi itu disebut sebagai pusat perlawanan di timur Gaza dan telah menjadi medan pertempuran berdarah sejak 2005. Meski terbatas dalam persenjataan, pejuang Hamas dinilai memiliki keunggulan dalam moral, tekad, dan senjata jarak pendek seperti Yashin 105 dan rudal tandem yang efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan begitu, Hamas diklaimnya memiliki sejumlah faktor yang bisa membuat pasukan darat IDF kembali gagal. Bahkan Al-Duwairi menggambarkan fase perang darat saat ini di Gaza sebagai sangat berdarah-darah. Wilayah Ashdod dan Ashkelon Israel dibombardir rentetan roket milik Brigade Al-Qassam dari jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 7 April, hal itu diumumkan oleh sayap militer Hamas dalam pernyataannya pada 6 April 2025 waktu setempat. Dijelaskan bahwa segala serangan roket dari mereka bertujuan sebagai respons atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Media Israel melaporkan sirine berbunyi di pusat Palestina yang diduduki, termasuk Ashkelon dan Ashdod, dengan 7 roket menghantam wilayah Ashdod. Militer Israel menyebut 10 roket diluncurkan dari Gaza, sebagian berhasil dicegat. Namun imbasnya 3 pemukim terluka di Ashkelon, sementara serangan menyebabkan kerusakan besar pada kendaraan, bangunan, dan jalan-jalan, serta memicu kepanikan, termasuk di wilayah Shevela, selatan Tel Aviv. Israel diperingatkan akan segera menanggung akibatnya secara langsung lantaran Iran diklaimnya mampu dan telah mengancam akan menyerang Israel dalam skenario apapun. Mengutip Al-Mayadin pada 7 April, hal itu adalah peringatan dari seorang koresponden urusan militer Israel, Nir Vori. Pihaknya memperingatkan adanya serangan terhadap Iran, mengingat waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran. Menurutnya tidak ada jaminan bahwa kesepakatan tersebut akan berhasil. Itulah sebabnya Amerika Serikat telah mengumpulkan kekuatan besar di Timur Tengah selama bertahun-tahun sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran. Namun jika terjadi serangan terhadap Iran, Vori mengatakan Israel akan menanggung akibat langsungnya lantaran Iran mampu dan telah mengancam akan menyerang Israel dalam skenario seperti itu. Amerika Serikat diklaim gagal lemahkan kendali Houthi Yaman, mengingat Houthi masih bisa menyerang kapal-kapal musuh di zona perang Laut Merah. Mengutip Tribun News pada 7 April, hal itu merupakan klaim dari juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataannya. Pada Jumat 4 April lalu, Sari mengklaim bahwa Houthi telah menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman, juga kapal perang afiliasinya di Laut Merah, menggunakan beberapa rudal jelajah dan pesawat tak berawak. Walaupun terus digempur Amerika, menurut laporan, bunker Yaman dibuat kuat dengan adanya persediaan senjata tersembunyi. Itu disebut telah mengurangi dampak serangan udara harian yang dilakukan oleh pesawat Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sementara itu, menurut narasumber dengan tanpa disebutkan namanya menyatakan bahwa bombardemen Amerika Serikat ke Yaman hanya menyebabkan dampak terbatas pada Houthi Yaman. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Bagheri menjanjikan respons tegas terhadap segala agresi, menegaskan bahwa pasukan Iran akan menggandakan kecepatan dan meningkatkan kekuatan militer terbaik. Mengutip Tasnim pada 7 April, hal itu diutarakan oleh Hossein Bagheri dalam sambutannya pada Minggu 6 April 2025 kemarin.
Ia menekankan bahwa pelanggaran sekecil apapun terhadap perbatasan atau kepentingan Iran akan memicu reaksi keras yang akan membuat para agresor menyesali tindakan mereka. Menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Panglima tertinggi, Iran dituntut untuk menggandakan kecepatan dalam meningkatkan kekuatan dan memajukan tujuan. Hossein Bagheri memperingatkan musuh-musuhnya bahwa respons Iran terhadap pelanggaran apapun di perbatasan atau kepentingan mereka akan menghancurkan dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ia memberikan contoh pada aksi operasi Janji Sejati 1 dan 2 terhadap rezim Israel pada tahun 2004 lalu, di mana komandan tersebut mengatakan bahwa Iran telah menilai dengan sangat baik kemampuan dan kelemahan musuh dan dirinya sendiri dan telah berhasil memperbaiki sejumlah masalah secara akurat dalam waktu sesingkat mungkin. Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti Iran mendanai operasi Hamas. Mengutip Tribun News pada 7 April, hal itu merupakan kata Katz dalam video saat berkunjung ke unit intelijen divisi Amshad pada hari Minggu 6 April 2025. Sembari membawa sebuah surat, Katz mengklaim bahwa dokumen tersebut baru dipresentasikan pertama kali, memuat rekaman percakapan yang ditemukan di terowongan milik para pemimpin senior Hamas di jalur Gaza. Israel mengklaim bahwa surat itu dari Hamas ditujukan kepada Iran, tujuannya meminta dukungan penuh untuk memperkuat kemampuan mereka. Kepala Cabang Palestina dari IRGC, Izadi, menjawab bahwa meski kondisi ekonomi Iran sulit, mereka akan tetap mendanai Hamas. Dalam pernyataan Katz, Yahya Sinwar dan Mohammed Deif disebut telah meminta Komandan Pasukan Quds atau Pasukan Khusus Garda Revolusi Iran sebesar $500 juta untuk menghancurkan Israel. Selain itu, Katz menyimpulkan bahwa isi surat itu menunjukkan niat Hamas sebenarnya, di mana ingin menghancurkan Israel dengan dukungan Iran yang juga dituduh mendanai kelompok di Lebanon, Suriah tepi barat, dan Yaman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan penegasan terbaru kepada Amerika Serikat. Mengutip Tasnim pada 7 April, hal itu diutarakan oleh Araghchi dalam komentarnya pada pertemuan dengan Duta Besar negara asing di Iran pada Sabtu 5 April kemarin. Araghchi mengatakan bahwa Iran telah mengambil sikap yang bertanggung jawab dan bijaksana terhadap perkembangan internasional, mencatat bahwa Iran telah membalas surat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan nada dan konteks yang proporsional. Araghchi juga mengungkit soal Amerika Serikat melakukan penarikan sepihaknya dari kesepakatan nuklir tahun 2015. Dengan begitu, setelah memiliki pengalaman tersebut, Iran kini siap untuk melakukan negosiasi, terkhusus mengenai program nuklir dan pencabutan sanksi atas dasar logika, membangun kepercayaan sebagai imbalan atas pencabutan sanksi kejam terhadap Iran.